juga di Mahkamah saya juga menjadi karir, mulai dari sensor biasa, akhirnya dia akan menjadi kepala di Parlemen, akhirnya sampai kita bertemu hari ini. Jadi untuk menambahkan itu banyak perjuangan. Tidak makan satu hari sudah pernah saya lakukan, makan dengan kerupuk dibelah dua sudah pernah saya lakukan. Bukan untuk membuat suatu perumpamaan yang buruk, tapi adik-adik itu namanya motivasi dalam hidup. Bahwa di kuliah itu belum tentu orang tua kita sehat sekarang deh. Siapa yang menjamin orang tuanya nanti masih sehat terus? Belum tentu. Kalau orang tuanya anggota DPR, sekarang yang bisa kalian banggakan deh. 5 tahun lagi belum tentu dipilih orang. Makanya jangan kita ikut. Orang tua saya anggota DPR. Anggota DPR itu pekerjaan tidak tetap. Ada di sini orang tuanya anggota DPR. Mohon maaf ya. Itu cuma 5 tahun, setelah 5 tahun apa lagi deh? 5 tahun itu paling-paling bisa menentukan biaya kampanye. Itu bayar sah. Iya kalau terpilih kedua kalinya, baru mungkin bisa sedikit mendapat tanggungan untuk anak. Karena sudah saya lihat kehidupan anggota DPR itu bagaimana. Kalau orang tua kita guru, saya pandai guru, sepintar-pintar guru, jadi gajinya paling maksimal itu 5 juta. 5 juta dari belum adik kita, belum kakak kita lagi. Jadi apapun profesi orang tua kita, kalau yang pedagang nanti nasiban adik-adik. Jangan harapkan orang tua kalian sama seperti yang sekarang. Tapi kita sudah siap untuk berjuang dalam artian adik-adik. Semua rintangan di perjalanan menuju cita-cita harus kita siapkan sekarang. Tidak ada dari orang tua. Bagaimanapun saya kuliah tanpa mengorbankan harga diri. Seperti banyak mahasiswa yang swasta di Kota Padang. Karena saya bilang sekarang. Saya tidak menunjukkan universitasnya. Saya menjaga waktu di masjid itu sampai jam 12 malam. Seorang mahasiswa yang ingin mengikuti tren di perkuliahan, pakai HP pakai ini, akhirnya melacurkan diri. Jadi ada aspek itu jangan sempat ya, terlalu mengambil jalan kita. Bisa dipahami dari kalian. Ini motivasi untuk kita. Tidak terbayang sekarang pas di kuliah nanti akan terasa bagaimana sakitnya untuk menapaki di kuliah. Kemudian kalau kita lihat dari adik ini karena mendekat asar, kondisi sosial dari orang tua, guru, siswa, masyarakat pasti menginginkan hal yang positif dari adik kalian. Itu termasuk saya adik. Di mana orang tua menginginkan anaknya lulus. Anaknya ingin lulus deh. Yang paling malu kalau adik-adik tidak lulus di tahun 2011 nanti, jangan anggap diri adik-adik. Orang tua kita yang biasa rajin ke masjid, akhirnya mengurung diri. Yang rajin ke lapau, akhirnya termenung di rumah. Kalau adik-adik tidak lulus, pokoknya tidak lulus SNMPTN, kita tawarkan sama orang, apalagi sudah cerita, anak saya nanti mau jadi dokter. Nyatanya menjadi apa deh? Pengangguran. Berarti adik-adik di sini harus ada beban yang menyebabkan kalian termotivasi nanti untuk lulus dan berhasil di perguruan tinggi. Kemudian kalau kita lihat guru menginginkan semuanya lulus, gitu ya. Kemudian siswa juga ingin lulus di batas minimal aja. Kalau sekarang kan belum terbayar, tapi setelah ujian nanti besok mau pengumuman, berdoa, ya Allah minimal lulus, gitu ya. Tapi besok keluar sudah lulus, mengungkap lagi itu nilai saya segini, gitu ya. Padahal hanya tadi malam hari minimal lulus, gitu ya. Ini namanya manusia tidak akan pernah kuat. Dan inilah kadang Allah mengangkat dengan kita. Belum pernah kita permintaan kita ditemukan belum mengucapkan alhamdulillah. Selalu mengungkap, tidak pernah kuat. Ya Allah, besok nyeluruh saja. Tidak malu dengan semangat, tidak malu dengan kalau kuat. Itu kan banyak doa kamu. Sudah lulus, nilainya rendah, proses lagi, gitu ya. Jadi di sini kata Allah qalilan ma tashkurun. Sedikit apapun itu terbukti ada. Jadi kita sekarang sehat, ada uang, tapi kita tidak memanfaatkan untuk belajar, ya. Kemudian kalau masyarakat